Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Kepada semua para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama sekali kepada para subscriber ya, saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya selalu mendoakan kepada kalian semua mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran semua urusannya oleh Allah, sehingganya kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, terutama kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mendoakan mudah-mudahan diberikan panjang umur ya, kita semua diberikan panjang umur dan diberikan umur yang barokah, manfaat di dunia hatal akhirah. Di sini Mbah Mince ya sedikit akan berbagi ilmu, yaitu tentang menolak tuyul ataupun penangkal tuyul. Karena di mana-mana itu sekarang itu lagi marak ya, yang uangnya hilang itu gara-gara tuyul ataupun makhluk-makhluk astral, makhluk halus, entah itu dari babi ngepet ataupun bagaimanapun, itu banyak sekali yang mengalami hal itu. Jadi para pemirsa, di sini Mbah Mince ya sedikit akan memberikan tutorial ataupun ilmu untuk bagaimana sih caranya untuk menangkal tuyul itu supaya tidak bisa mengambil uang kita. Nah, ini kita tonton ya selanjutnya sampai tuntas. Insya Allah nanti akan mendapat jawabannya. Insya Allah dengan izin Allah akan aman. Para sahabat sekalian, jadi banyak sekali ya para praktisi yang mungkin di luar sana itu berbeda-beda. Jadi menurut saya, karena lain guru itu adalah pengertiannya juga berbeda-beda. Jadi ada yang memakai apa ini ya, nah ini seperti ini, bawang putih dan bawang merah ya, itu sama apa ini namanya, delingo ya. Ini kalau orang Jawa itu sambetan ya, ini sambetan. Itu ada juga yang memakai secara ini. Nah ini pengertian dari mbah-mbah dulu itu pernah bilang juga, Le, kalau kamu nyimpan uang nanti dikasih benda seperti ini ya, yaitu carilah bawang putih dan bawang merah, nanti diikat dengan rambut ya, dimasukkan di tempat uang. Nah itu kata mbah-mbah kita dulu, itu bisa menangkal tuyul. Nah itu tidak kemungkinan ya, apakah hal ini itu mitos atau bukan, itu kalau menurut saya ya, karena semua itu mempunyai keyakinan sendiri-sendiri ya. Jadi ini bisa percaya ataupun bisa tidak, itu hak asasi pemikirannya manusianya sendiri-sendiri. Jadi para pemirsa, saya juga pernah dulu waktu saya ada di pesantren ya. Ya, walaupun saya itu tidak lama, saya juga pernah belajar di pesantren, walaupun cuma belajar gendok ya, belajar masak. Tapi insya Allah walaupun sedikit-sedikit, kalau suruh membaca apa ya, kitab gundul, apa kitab kuning ya, tulisan-tulisan gundul itu insya Allah walaupun saya tidak pandai saya bisa, ataupun memberi makna-makna dari lafaz-lafaz Al-Quran, insya Allah sedikit banyak pun saya bisa walaupun saya tidak pandai ya. Jadi saya pernah ya diijazahi dengan guru saya, salah satu guru saya yang umurnya itu kurang lebih 110 tahun. Sekarang beliau sudah meninggal ya. Nah itu pernah mengijazahi saya begini, Le, nanti kalau kamu punya uang ataupun untuk menjaga harta benda kamu dari gangguan-gangguan makhluk halus, nah itu kamu tulislah lafaz seperti ini ya. Lafaznya seperti ini, maaf ini kebalik ya. Tulisannya Umarun Al-Faruq, Umarul Faruq ya, Umarul Faruq. Ini lafaz seperti ini. Nah ini tulislah sebanyak mungkin
terserah Anda, terserah sampean. Menurut sampean ataupun menurut Anda itu ya, menurut Anda itu tempat mana saja yang harus kamu beri. Nah, jadi kamu boleh menulis beberapa lembar lafaz ini Umarul Al-Faruq ya. Jadi beberapa lembar itu terserah. Cuma guru saya berpesan nanti kamu menulisnya sehabis sholat asar di hari Kamis ya. Menulis lafaz ini habis sholat asar di hari Kamis. Nah, malamnya kamu bacakan lafaz ini, kamu asma ya, kalau orang apa itu secara pondokan ya, pondokan itu dari pondok pesantren di asma ya, diisi biar ada kemujizatan ataupun kekuatan. Nah, itu yang perlu kamu bacakan ya. Kamu harus membaca ayat kursi 41 kali, surat Al-Fatihah 41 kali ya. Terus dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, itu 21 kali ya. Bismillah itu 21 kali. Lalu tiupkan kepada lafaz ini, minta kepada Allah supaya uang kita, rumah kita diselamatkan dari pada makhluk-makhluk halus ataupun pencuri uang secara ghaibiyah. Tapi insya Allah itu akan diselamatkan ataupun akan aman. Nah, ini bisa ditulis ya, ditulis. Setelah ditulis nanti ditaruh ya. Kalau seandainya rumah itu ya ditaruh di atas pintu depan, pintu belakang, lemari. Nah, itu kalau ada lemari ditaruh di lemari, nanti ditempelkan ataupun di laci, di toko. Nah, insya Allah itu akan diselamatkan dari apa itu makhluk-makhluk halus yang berupa tuyul ataupun babi ngepet dan sebagainya. Insya Allah akan aman. Jadi itulah pemirsa sedikit ya dari pengertian dari saya. Ini jikalau ada manfaatnya silakan Anda bikin sendiri, coba ya. Ini jadi saya tidak memakai seperti yang ini, cuma saya mendapat ijazah ya, cukup pakai tulisan ini. Karena apa? Lafaz ini sudah ada kisah sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ada salah satu cerita ya, pada waktu itu ada orang beribadah di masjid ya, ada orang beribadah di masjid lagi sholat. Nah, itu ada setan itu yang mau mengganggu orang lagi ibadah. Ternyata dia masuk mau mengganggu itu, dia lari terbirit-birit. Nah, lari keluar dari masjid. Nah, pas tepat itu di depan Rasulullah itu ada, langsung dipeganglah setan itu. Setelah dipegang sama Rasulullah ya, itu ditanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai setan, kenapa kamu lari terbirit-birit? Kamu kan biasanya suka menggoda apa ya orang yang lagi sholat. Kenapa kok kamu kali ini lari?" "Iya ya Rasul," jawab setan. "Ya Rasul, saya memang ditugaskan untuk menggoda orang yang lagi ibadah. Tapi kali ini saya takut sekali ya Rasul. Bukan karena apa ya, saya takut dia itu ibadah itu, saya bukan. Tapi saya mau menggoda dia, ternyata saya melihat di di ujung masjid itu ada lafaz ini, Umarul Al-Faruq. Akhirnya dia keluar, ketakutan yang luar biasa." Nah, itulah cerita kisah barokahnya lafaz ini. Jadi ini bukan bukan hanya sekedar tulisan saja, karena sejak zaman Rasulullah setan jin itu sudah mengakui bahwa dia takut sekali dengan lafaz-lafaz ini, Umarul Al-Faruq. Itulah para pemirsa dapat saya sampaikan ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kekurangannya juga, mungkin itu semata-mata kebodohan dari saya. Inilah yang sudah saya dapatkan dari guru saya suruh membuat yang seperti ini. Silahkan Anda coba, insya Allah akan dijamin ataupun insya Allah akan diberikan kemujizatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita akan aman dan diselamatkan dari barang-barang gaib yang mencuri uang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf juga. Jadi dari saya
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.